Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Annakum ghairu mu'jizillahi wa annallaha mukhzil kafirin. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. أن الله بريء من المشركين ورسوله
wa in tubtum fahuwa khairul lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينكثوكم شيئا ثم لم ينكثوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para pemirsa Ngopi TV, Ngobrol Persatuan Islam. Malam ini kita kembali bergabung bersama untuk sama-sama berdiskusi, menyimak tema yang kita sudah pilihkan, yaitu Zuru Mautakum. Apakah makna dari tema ini? Nanti kita akan sama-sama mendengarkan. Dan hal yang sangat relevan dengan tema ini, saya pribadi teringat dengan doa yang pernah diajarkan oleh Allahyarham Maha Guru kita, yaitu Allahumma adhilni ahlil kuburis surur. Ya Allah, masukkanlah kepada almarhumin kita di alam kubur rasa bahagia. Dan seperti apa kita bisa memberikan rasa bahagia kepada almarhumin kita tersebut? Mungkin nanti ini juga bisa didiskusikan dalam ngobrol malam ini. Dan untuk tidak memperpanjang pembukaan, mari kita sama-sama kita buka dengan pengantar dari guru kita, Yai Miftah. Alan Nabi wa ali salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Wajib farajam. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Terima kasih Gusnen, all kru, saudara sekalian rahimakumullah. Tema kita malam ini Zuru Mautakum, diambil dari riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang kalimatnya itu diawali dengan Zuru Mautakum, ziarahilah almarhumin di antara kalian. Mauta itu bentuk jamak. Kalau untuk mayit, ziarahilah almarhumin, al-maut, ya, orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara saudara-saudara kita, keluarga kita. Ini diriwayatkan misalnya dalam Al-Kafi juz 3 hadis ke 4703. Saya akan bacakan riwayat lengkapnya, tapi sebelum itu, dalam literatur mazhab Ahlus Sunnah yang digunakan kalimatnya adalah Zurul Qubur. Kalau dalam riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Zuru Mautakum, ziarahilah almarhumin, orang-orang yang telah meninggal dunia. Dalam tradisi mazhab Ahlussunnah itu Zurul Qubur, ziarahilah kuburan-kuburan. Nah, ada dua. Satu Zuru Mautakum, yang kedua Zurul Qubur, ziarahilah kuburan. Yang Zuru Mautakum ada pada Al-Kafi tadi juz 3. Kemudian yang Zurul Qubur ini diriwayatkan oleh seorang di antara mufti kerajaan Saudi, yaitu Ibn Baz, terkenal sebagai mufti Saudi. Dalam Majmu' Fatawa Ibn Baz, dan menurut mufti Ibn Baz ini kedudukan hadisnya adalah sahih. Zurul Qubur, ziarailah kuburan-kuburan. Fa innaha tudzakirukumul akhirata, karena kuburan itu akan mengingatkanmu kepada akhirat. Wa fi ba'diha, dalam riwayat yang lain, wa tuzhidu fid dunya, membuat kita zuhud di dunia. Jadi ziarahilah kuburan itu karena akan mengingatkan kita pada kematian dan akan membuat kita hidup zuhud di dunia.
Ini senada dengan hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kematian itu hadimun ni'am, yang menghancurkan kenikmatan. Dalam artian kenikmatan apapun begitu kita ketahui ujungnya adalah kematian, semuanya akan binasa, akan hilang, selesai, nikmat itu berkurang. Dalam keadaan apapun, kita sedang jalan-jalan, misalnya menikmati, kemudian kita melihat kuburan, maka kenikmatan itu kadarnya akan turun, karena kita dibawa untuk mengingat akhirat. Nah, ini riwayat dari Ibn Bas. Dalam riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ada tambahan setelah zuru mautakum itu. Ziarahilah almarhumin di antara kalian. Fa'innahum, nah ini yang berbeda. Fa'innahum yafrahuna biziyaratikum. Karena almarhumin itu farah. Farah itu senang, sukacita. Dalam bahasa Arab ada sa'adah, kebahagiaan, ada falah misalnya, dan ada farah. Farah ini sukacita, bergembira, joyful. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika kita berziarah kepada almarhumin kita, itu almarhumin itu yafrahun, senang, sukacita, berbahagia dengan ziarah kita itu. Waliyatlub ahadukum hajatahu inda qabri abihi wa inda qabri ummih, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Hendaknya setiap di antara kalian, ahadukum, siapa saja di antara kalian itu memohonkan hajatnya, menyampaikan doa kepada Allah Ta'ala itu, menyampaikan hajatnya itu inda qabri abihi, di samping pusara ayahnya, wa inda qabri ummihi, atau di dekat pusara ibunya. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menganjurkan, kalau kita punya hajat, kita ingin berdoa, berziarahlah kepada mautakum. Dan di pusara itu, di dekat pusara orang tua kita itu, sampaikanlah hajat-hajat kita. Bima yad'u lahuma, dengan mendoakan bagi keduanya. Jadi posisi mautakum ini bukan hanya sekedar kita, tentu berziarah akan mengingatkan kematian, membuat kita zuhud di dunia. Tapi dari riwayat Sayyidina Ali ini ada keterhubungan antara kita, alam malakut, dengan almarhumin itu. Almarhumin ini menjadi wasilah, menjadi perantara. Bahkan Sayyidina Ali sampaikan, mohonkanlah hajatmu itu di samping pusara kedua orang tua, pusara ayah atau pusara ibu, di depan dan di samping pusara kedua orang tua itu kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengapa demikian? Karena sesungguhnya ini gambar di kiri kanan kita ini sebuah epitaf yang dipahatkan di nisannya Profesor Anne Marie Schimmel. Beliau meninggal dunia tahun 2003. Epitaf itu kalimat-kalimat yang dipahatkan di nisan. Nah, Profesor Anne Marie Schimmel ini seorang cendekiawan Jerman yang mengkaji ilmu-ilmu keislaman, bahkan mungkin mendalami tasawuf, filsafat, Islam. Barangkali menurut saya, di antara kita kaum muslimin juga ada kelompok tertentu, katakanlah, yang tertarik pada ilmu kalam, pada filsafat, pada tasawuf. Nah, Profesor Anne Marie Schimmel satu di antara segelintir orang yang mendalami ilmu-ilmu keislaman sampai ke filsafatnya, sampai ke tasawufnya. Mengapa saya ceritakan latar belakang beliau ini? Karena dengan seluruh pengetahuan beliau tentang ilmu-ilmu keislaman, kalimat ini yang beliau pilih dalam epitafnya. Biasanya kan orang punya kalimat favorit dalam tanda petik. Terus dia ada kalimat favorit? Ada, Masya Allah. Boleh di-share atau pada saatnya? Ini waktu dulu nih, ya. waktu masih muda lah gitu ya. Sekarang muda. Salah satunya adalah
tomorrow is decided today gitu. Allahumma shalli ala Sayyidina Sayyidina Muhammad. Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tomorrow is decided today. Luar biasa. Masa depan itu ditentukan oleh ini. Senada. Ada relevansinya. Sangat, sangat. Beda memang orang-orang yang mendalami itu ya. Jadi dari berbagai riwayat, berbagai misalnya nama Resimal itu mendalami irfan, mendalami tasawuf, pasti banyak kata-kata bijak dan lain sebagainya. Nah, kalimat ini yang beliau pilih, ini kalimat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. An-nasu niyamun idza matu intabahu, yang ditulis di epitaf ini. An-nasu niyamun idza matu intabahu. Dimension slaven unwen si sterben erwachen si. Manusia itu tertidur dan ketika mati mereka terbangun. Nah, para marisimal yang menggeluti tasawuf, filsafat Islam yang berhubungan dengan kesadaran jiwa, berhubungan dengan manusia bangun atau tidak, masuk di berbagai tingkatan alam, kesadaran dan sebagainya, yang beliau tuliskan ini menggambarkan perjalanan beliau. Manusia itu sebetulnya tertidur. Ketika meninggal dunia, mereka baru benar-benar bangun, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, yang terbang, yang sekarang tidur ini kita semua. Mautana itu almarhumin kita semua, berdasarkan riwayat kalimat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ini, sebetulnya mereka lah yang bangun sebenarnya, yang sungguh-sungguh terbangun, erwachen, kata Profesor Anna Marisimal. Jadi kalau kita mau minta doa, kita minta doa sama yang tidur atau sama yang bangun? Yang bangun harusnya. Masya Allah. Minta doa sama yang bangun. Nah, yang bangun ini adalah mauta, orang-orang yang telah meninggal dunia. Mereka yang sebenarnya berada pada kehidupan yang sesungguhnya. Jadi sering-seringlah berziarah kepada mautakum, karena mereka yang berada pada kehidupan yang sesungguhnya, kita ini semuanya tertidur. Ya. Gitu kurang lebih. Sangat menarik ya tema untuk malam ini. Izin untuk ngobrol ya. Kalau dalam kehidupan ini kan kita juga ya istilahnya tuh ada ziarah kehidupan gitu ya. Kita bersilaturahmi dengan teman gitu ya, dan atau dengan saudara, dan terasa ada feedbacknya gitu ya, dengan senyum, dengan ketawa biasanya gitu ya, atau kita bersilaturahmi kepada yang sakit gitu ya. Kita juga menghibur, ada sesuatu yang memang kita rasakan langsung gitu ya. Nah, ini kan dalam kehidupan di masyarakat gitu ya, seringkali ini tidak semua memahami manfaat dari ziarah gitu ya, karena mungkin merasakan bahwa ya feedbacknya tidak terasa bagi mereka gitu ya. Jadi atau ada juga ungkapan seperti ini, berdoa atau menziarahi kan juga bisa dari jauh gitu. Atau misalnya orang tua kita sudah almarhumin gitu ya, dan kita kan mendoakan pada saat setelah sholat juga bisa gitu. Benar. Nah, kira-kira untuk bisa klik gitu ya dengan tema hari ini gitu ya, sebetulnya apa sih urgensinya gitu sehingga memang harus kita datangi gitu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Pertanyaan yang luar biasa, yang barangkali sekarang ini dapat kita jawab lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Kita jawab itu dengan analogi. Kalau misalnya mau datang, ada feedback, ketemu dan lain sebagainya, itu kenapa tidak video call saja? Ya, kenapa tidak video call saja? Kan dari jauh bisa juga. Sama seperti doa kan bisa dari jauh, ziarah bisa dari jauh. Ya video call saja. Tidak usah datang. Tidak usah datang. Sama kan ya? Tapi ternyata tidak sama. Walaupun kita video call, tetap kelihatan wajah dan sebagainya. Hadir bertemu itu memang berbeda. Memang berbeda. Misalnya, Allahyarham Bapak,
itu pernah menyampaikan pada kita semua tentang ibu hangat dan ibu kawat. Masih ingat? Yang itu ya, kelinci percobaan ya. Benar. Jadi ada kehangatan kerak kalau tidak salah ininya ya, objeknya itu. Dia mendekap, memeluk ibu hangat dan ibu kawat. Ibu kawat ini memberikan kehangatan juga, tapi kehangatannya kehangatan elektrik, sintetis, buatan. Dan ada dekapan seorang ibu yang juga memberikan kehangatan. Pelukan ibu itu memberikan kehangatan yang tidak dapat digantikan oleh jutaan ibu kawat. Walaupun sama hangatnya dalam tanda petik, kalau ukuran misalnya ini tetap beda. Pelukan itu berbeda, dia memberikan kekuatan karena yang bertemu adalah ruh, yang bertemu adalah jiwa. Nah, kurang lebih ziarah itu seperti itu. Jadi kita datangi itu seperti kita kembali ke pelukan orang tua kita. Banyak antara kita video call orang tua dengan kita bertemu orang tua. Lalu mungkin saudara akan mengatakan kalau ke pemakaman kan kita tidak lagi memeluk. Nah, di situ justru kuncinya. Karena sebetulnya di makam pun kita memeluk juga. Begitu. Misalnya kita mencium atau mengambil keberkahan. Ini yang kadang-kadang dipahami, kan udah ada dalilnya mengapa makam dicium dan lain sebagainya. Manusia itu pada satu titik bukan hanya dia itu perlu dicintai, tapi dia juga perlu mencintai. Manusia itu bukan hanya perlu dicintai saja, tapi perlu mencintai. Perlu menunjukkan ungkap kasih. Ya, kalau kita misalnya kehilangan kedua orang tua kita, bagaimana kita mengungkapkan kasih kita itu? Kan tidak bisa. Kita tetap bisa misalnya kita peluk anak-anak kita, kita ciumi anak-anak kita. Tapi untuk orang tua yang sudah berpulang, bagaimana? Kita datangi pusaranya, kita tersungkur, haru di hadapan. Sebagaimana selama ini dalam Alamah Bahjat misalnya menyampaikan, adab ziarah itu adalah kau perlakukan yang kau ziarahi itu sama apakah ia hidup atau sudah meninggal dunia. Jadi seperti kenapa dicium? Karena selama hidup juga kalau ketemu orang tua, ya kita akan mencium mereka. Itu adab. Jadi mencium nisan itu adalah dalam tanda petik mungkin walaupun tidak dapat sama menggantikan kita mencium tangan mereka, kita tabarukan pada mereka. Itu akan tetap ada beda. Karena itu Sayyidina Ali sampaikan, falyatlub zuru mautakum fa innahum yafrahuna, bukan hanya mereka itu senang dengan ziarah kalian itu, tapi hendaknya pada saat senang itu karena orang tua itu senang, mereka yang intabahu tadi itu, mereka akan mendoakan bagi kita. Apa yang kita mohonkan kehadirat Allah Ta'ala itu kita doakan diperkuat oleh kedua orang tua kita. Jadi mereka ikut mendoakan kita juga. Mungkin keberatannya adalah, kan kalau sudah meninggal dunia itu tidak bisa lagi beramal. Amal terputus. Betul. Tapi kalau meminta, apa terputus juga? Minta dari Tuhan. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Karena Al-Quran itu mengabadikan permintaan penghuni neraka. Al-Quran mengabadikan permintaan penghuni surga. Jadi minta pada Tuhan masih bisa. Bahkan surat Yasin itu menyampaikan pengandaian yang Alhamdulillah maksudnya qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Dikatakan kepada penghuni surga ini, ayo masuk ke surga. Ia berkata, andai keluarga aku tahu, andai kaumku tahu. Jadi masih ada pengharapan, masih ada doa yang bisa disampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa tidak akan pernah terputus. Ruh itu akan selalu kapanpun dapat meminta kepada Allah Ta'ala, hatta di alam keabadian, di alam barzah. Amal mungkin terputus, dan saya katakan mungkin, karena sebetulnya masih bisa terhubung juga, karena itu dia disebut amal jariyah. Nah, dan doa juga itu insya Allah akan
tetap bisa diperoleh hamba dimanapun ia berada. Karena itu hubungan yang tidak pernah putus antara hamba dengan Tuhannya, antara makhluk dengan Khalik itu dia diikat oleh doa. Baik Yai, sangat menarik yang disampaikan. Izin kembali menggali lebih jauh Yai. Kalau yang tadi saya sempat sampaikan doa yang pernah diajarkan oleh Allahyarham Maha Guru kita, Allahumma adhilni ahlil kuburis surur. Berilah kebahagiaan kepada para penghuni kubur gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana cara dari diri kita ya? Ya. Kalau mendoakan melalui Allah Subhanahu wa taala kan itu ya memang itu semestinya seperti itu. Nah, kira-kira apakah dengan berziarah atau ada hal-hal lain yang memang bisa kita lakukan juga untuk memberikan kebahagiaan tersebut? Terima kasih. Allahumma adkhil ala ahlil kuburis surur. Saya teringat waktu saya di Suriah, itu mau telepon ke tanah air itu kita sebetulnya numpang di rumah orang. Jadi dia punya telepon pribadi yang dia buka jasa untuk menelpon ke luar negeri, nanti kita bayar sama dia. Waktu itu belum ada HP apalagi misalnya warnet atau apa gitu di sana. Nah kami itu antri, jadi kan giliran-giliran lah. Biasanya Kamis, Jumat, akhir pekan itu yang padat. Di tempat ruang tunggu itu ada stiker, ada kalimat yang sampai sekarang saya ingat menjawab pertanyaan Gus Dem. Apa yang buat kita bahagia itu? Ziarah. Jadi kalimatnya begini, ziaratukum tusirruna. Ziarahmu, jadi klien datang ke tempat kami itu membahagiakan kami. Jadi kalau ditanya apa yang membahagiakan ahli kubur, yang paling sering didoakan itu adalah ya Allah, Allahumma anis wahsyatahu wa amin rawatahu. Ya Allah, temani kesendiriannya. Itu yang sering kita doakan karena setiap ruh, setiap mayit mengalami perjalanannya masing-masing. Dan ketika mereka berjumpa dengan almarhumin lagi dalam tanda petik, atau dalam perjalanan di alam barzah bertemu dengan orang-orang yang mereka kenal, mereka cintai, mereka nisbatkan diri mereka kepadanya, itu membahagiakan. Seperti kita kalau berjalan ke tempat asing, ke negeri asing, tiba-tiba ketemu kawan satu kampung, itu akan membahagiakan kita. Kadang-kadang merasa seperti keluarga saja, hanya karena asal satu kampung, satu daerah. Ya. Nah, kurang lebih di sana juga begitu dalam tanda petik, ketemu dengan orang yang dikenal. Atau beroleh kiriman dari ziarah-ziarah kita kepada mereka itu. Karena itu ziarah kita datang ke makam, itu akan membahagiakan. Ziaratukum tasuruna. Ziarahmu itu membahagiakan kami, kata pengumuman di ruang tunggu saya telepon. Tapi ada tambahannya di bawah itu. Ziarah itu ada tambahannya, wasijaratukum. Jadi ada ziarah, ada sijarah. Sijarah ini sigaret. Ya, sigaret, rokok. Ya. Jadi kalimat itu sebetulnya begini, ziaratukum tusiruna wasijaratukum tuzijuna. Ziarahmu pada kami membahagiakan kami, tapi rokokmu itu mengganggu kami. Gitu. Jadi maksudnya no smoking. Cuma kalimatnya begitu, ada ziarah, ada sijarah gitu. Dan bagus itu. Ziaratukum tusirruna, ziarahmu membahagiakan kami, wasijaratukum tuzijuna. Tapi sigaret itu mengganggu kami gitu. Nah, saya kira ziaratuna itu tusirruhum, jadi ziarah kita pada almarhumin akan membahagiakan mereka. Ada khilal ahlil kuburi sur itu. Dan ya yang lainnya dari kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita, ya duka cita kita itu mengganggu almarhumin. Kalau ikut pengumuman yang ada di ruang tunggu
telepon waktu itu. Sayang saya tidak sempat foto, belum zaman ini soalnya ya. Iya, iya, iya. Belum zaman HP. Mungkin di Google ada, saya kirim ke teman-teman ya. Baik, Yai. Eh, untuk ngobrol lebih jauh lagi, Yai. Ya. Kalau di kita kan yang tadi Yai sampaikan, kadang kala itu ada impact ya, ada efek gitu ya terhadap silaturahmi kita gitu ya, Benar. dengan yang sakit. Yai pernah sampaikan salah satu riwayat katanya minta doalah dari yang sakit kan. Nah, Benar. itu kan ada impact kan untuk kita gitu. Nah, ziarah tersebut mungkin juga ada ya impact yang mungkin kita rasakan gitu ya. Ya. Apalagi kalau ziarah itu kepada orang-orang yang soleh gitu ya. Betul. Mereka yang terbangun sesungguhnya ya. Ya. Nah, ini riwayat dari Abi Abdillah Imam Ja'far alaihi tahiyatu wa taslim. Beliau bersabda, beliau menyampaikan, ma min mu'minin wala kafirin illa wa huwa ya'ti ahlau inda zawa. Oh, ini tentang waktu-waktu kapan saatnya terbaik untuk berziarah. Nanti kita sampai ke situ. Ini untuk yang apa tadi pertanyaan itu tentang ziarah ke orang yang soleh, impactnya tadi. Ya. Nah, qala sa'altuhu anil mayyiti yazuru anil mayyiti yazuru Ibnu Ishaq ibnu Ammar dari Abul Hasan Al-Awwal alaihi wassalam, dia bertanya kepada Imam Musa Al-Kadzim alaihi wassalam, aku bertanya bagaimana dengan mayit yang keluarganya itu berziarah kepadanya. Kemudian fi kam yazur sa'altu 'anil mayyit yazuru ahla qala na'am faqultu fi kam yazur qala fil jum'ah wa fi syahri wa fi sanah ala qadri manzilatihi faqultu fi ayyi suratin ya'tihim. Jadi kalau seseorang itu datang berziarah kepada keluarganya, apa yang akan diperolehnya? Kemudian ditanyakan kepadanya berapa kali ia berziarah. Ya, misalnya fi Jum'ah, pada hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang dianjurkan untuk berziarah. Atau wa fi syahri wa fi sanah ala qadri manzilatihi. Mungkin sebulan sekali, mungkin dia setahun sekali, tergantung dari kemampuannya. Nah, sebetulnya datangnya almarhumin yang kita ziarahi itu, ya Allah Ta'ala bukakan tirai. Dalam kitab Ruh dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah disampaikan bagaimana para syuhada yang gugur jalan Allah Ta'ala itu minta dihidupkan kembali kepada Allah Ta'ala. Ingin berjihad lagi, ingin terbunuh lagi di jalan Allah Ta'ala. Kemudian terdengar jawaban suara kudus mungkin disampaikan para malaikat, ruh itu mati sekali, meninggalnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi kemudian para syuhada ini meminta, kalau begitu sampaikan kabar kepada keluarga kami di dunia tentang karunia yang Allah Ta'ala sampaikan pada para syuhada itu. Jadi dari hadis-hadis itu saya melihat bagaimana ahli surga dan ahli kubur, juga ahli barzah, orang-orang yang berada di alam barzah, ternyata bahagia mereka itu adalah kalau kita bahagia. Semakin tinggi tingkat kebahagiaan seseorang, semakin dia dasarkan kebahagiaan itu pada kebahagiaan sesama. Ambil contoh orang tua. Orang tua itu akan lebih bahagia kalau anaknya bahagia. Kebahagiaan dia bukan terletak pada pemenuhan keinginannya lagi, tapi gimana supaya anaknya bahagia. Nah, almarhumin pun begitu. Jadi ketika sampai keadaan kita, dan kalau kita sampaikan permasalahan yang kita hadapi, kegelisahan kita, itu almarhumin juga akan mendoakan kita. Jadi yang terbaik yang bisa kita terima dari almarhumin adalah doa-doa mereka. Keadaan kita mereka ketahui, dan mereka kemudian berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu kitab bahkan dituliskan betapa banyak kemudahan yang kita peroleh sebetulnya di dunia sekarang ini
itu karena doa almarhumin. Tapi kita tidak menyadarinya, kita tidak mengetahuinya. Jadi berziarah itu membukakan insya Allah jalan bagi kesulitan apa-apa yang kita hadapi. Misalnya di sini kata Imam Musa Al-Kazim itu, ketika sahabat bertanya, fi ayyi surah ya'tihi, bagaimana almarhumin itu datang pada kita? Ya. Beliau menjawab, fi surati ta'irin latifin yaskutu ala judurihim wa yasrifu alaihim. Mungkin ini terlepas dari pemanaan, Ya. tapi boleh jadi dalam bentuk burung yang latif, yang lembut, yang hinggap di dinding rumah. Kata imam itu, fa in ra'ahum bi khairin fariha, dan kalau almarhumin itu melihat kita dalam keadaan baik, mereka bersuka cita. Wa in ra'ahum bi syarrin wa hajati husnin, wa in ra'ahum bi syarrin wa hajah hazina waqtam. Dan kalau mereka melihat kita itu berada dalam sesuatu yang tidak baik, atau kita ada keperluan, ada hajat, mereka juga ikut bersedih dan berduka cita. Jadi sebetulnya almarhumin itu betul-betul intabahu, betul-betul sangat bangun dan mengetahui kesedihan kita, mengetahui juga sukacita dan bahagia kita. Gitu. Terima kasih Yai atas pemaparan yang sangat indah tersebut. Izin kembali untuk berdiskusi Yai. Tentunya kita berziarah itu ada caranya mungkin ya. Salah satunya kita menyampaikan doa gitu ya. Dan kalau kita mengkaji dari para al-maksumin ya, kita melihat bahwasanya doa-doa tersebut tuh panjang-panjang ya, panjang-panjang, dan sampai pada satu waktu saya bertanya ke dalam diri saya sendiri gitu ya, dengan begitu panjangnya. Kemarin ada pembahasan mengenai buku Sahifah Sajadiyah misalnya. Benar. Kan Ya. Itu kan tebal bukunya ya, dan panjang-panjang gitu. Nah sebetulnya bagaimana cara kita mengungkap doa tersebut ya kepada al-maksumin, kepada almarhumin kita tersebut ya. Dan seringkali saya tuh bertanya, karena kita sudah terbiasa dalam kehidupan itu kan terjadwal gitu ya, bangun, sarapan dan seterusnya gitu ya. Kalau membaca doa-doa tersebut tuh sepertinya tuh panjang-panjang, dan mungkin dalam kesehariannya tuh dalam tanda petik jangan-jangan bekerjanya tuh berdoa gitu. Oh, assalamualaikum. Nah kira-kira sebetulnya yaitu kaitannya dengan bagaimana cara mengungkapkan gitu ya, cara mengatur waktu juga ya. Baik. Karena doa-doa tadi tuh panjang gitu ya. Ya. Nah kira-kira bagaimana nih? Masya Allah. Bunten nih. Baik, terima kasih. Di samping Masjid Nabawi ada Jannatul Baqi, pemakaman Baqi. Dan di sana dikebumikan A'immah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ada Imam Hasan, Imam Sajjad, Imam Baqiran, Imam Ja'far alaihi mafdud tahiyatu wa taslim. Ada Sayyidah Fatimah binti Asad, ada para istri baginda Nabi, putri-putri keluarga besar para sahabat. Dahulu sampai sekarang itu bisa berziarah, dibuka pintunya itu ba'da subuh dan ba'da asar. Nah, dahulu orang bisa baca doa ziarah yang panjang-panjang itu. Nah, karena orang berdesakan itu di titik-titik tertentu, terutama di titik keluarga Nabi, kadang terjadi kemacetan di situ karena banyak orang dan kumpulnya ya di situ. Lama-kelamaan yang tadinya baca doa itu sekarang diberikan ya baca doa yang panjang-panjang, jadi tidak diperkenankan lagi. Kalau kita bawa buku kita itu diambil. Orang kemudian berganti kepada telepon genggam. Ya. Nah, ketika baca ada telepon genggam sih tidak diambil, tapi minta ditutupkan, gitu minta.
Sehingga ketika kita berziarah itu kita hanya memandang saja dan tidak mengeluarkan kalimat. Kadang-kadang ada beberapa orang, di antaranya para ulama, yang rupanya menghafal doa ziarah yang panjang itu. Jadi ketika mereka datang, tidak bawa buku, tidak bisa diambil. Tidak juga pakai HP, tapi tetap berdiri, hanya doa yang dilantunkan itu dari hafalan. Agak sulit mengambil yang di dalam kepala. Dan kemudian diminta akhirnya tidak boleh berdiri lama-lama. Jadi dia diminta bergerak terus, bergerak terus, bergerak terus. Nah, pada saat-saat seperti itu, saya biasanya kalau lihat ada ulama misalnya yang berdoa, saya ikut saja di belakangnya. Saya mengaminkan. Kalau doa-doa itu panjang-panjang, ya, dan kita mungkin ada keterbatasan waktu, walaupun sebetulnya seperti Gus Dian tadi sampaikan, ini bergantung kebiasaan. Kalau sudah dibiasakan, ada jam sarapan dan ada jam baca doa sih, insya Allah tetap bisa diamalkan juga. Terbiasa. Terbiasa juga. Nah, tapi ada tips and triknya, yaitu kalimat singkat saja. Misalnya, ya Allah, izinkan saya mengaminkan semua doa yang baca doa sifat sajadiyah hari ini. Jadi mengaminkan saja. Ya, malam ini banyak yang baca doa kumel, ya Allah, saya izin mengaminkan semua doa mereka. Ini kalau betul-betul sangat terbatas, sekali lagi mengaminkan. Nah, dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 88, Allah Ta'ala bercerita tentang Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Dan ayat 89-nya, yang berdoa di ayat sebelumnya adalah Nabi Musa. Tapi di ayat 89-nya Allah Ta'ala sampaikan, Allah Ta'ala berfirman, Qala qad ujibat da'watukuma. Sesungguhnya sudah dijawab doa engkau berdua. Padahal yang dikisahkan doa Nabi Musa saja. Tapi dalam ayat selanjutnya, doa engkau berdua sudah aku jawab, sudah dijawab. Siapa yang kedua itu? Nabiullah Harun alaihissalam. Ketika Nabi Musa doa panjang itu, Nabiullah Harun itu menurut tafsir ini mengaminkan. Karena itu doa kau berdua sudah dijawab, Allah Ta'ala sampaikan. Padahal dalam ayat sebelumnya yang doa itu Nabi Musa. Tidak, sudah aku jawab doamu. Tidak. Tapi sudah aku jawab doamu berdua. Karena Nabi Harun itu mengaminkan. Ini penting nih. Penting bagaimana? Ya, ini supaya yang malas gitu ya. Masya Allah. Nah, ini mengaminkannya gimana caranya ya ini supaya jangan sampai ini. Nah, ini mesti tanya ke Nabi Harun. Saya Nabi Harun mengaminkan doa Nabi Musa alaihissalam. Tentu dengan kalau kita hadir bersama di majelis kita aminkan. Kalau tidak ya kita doakan, kita antarkan. Misalnya tentu kita pernah ingat Al-Era menyampaikan ada seseorang yang di dunia tidak terkenal, tapi di akhirat itu terkenal. Dia jadi selebriti di akhirat. Mengapa? Karena sebelum tidur, ia selalu kirimkan Al-Fatihah kepada siapa saja yang meninggal hari itu. Sebelum tidur itu, ia selalu doakan. Nah, dan doanya sampai kepada mauta itu. Sehingga ketika ia meninggal dunia, itu mauta itu menyambut dia. Karena kenal, pernah dapat kiriman doa dari dia. Jadi kalau gagal jadi artis di dunia, masih bisa jadi artis di alam barzakh. Itu dengan mengirimkan pahala. Nah, kita bisa kirimkan pahala, kita bisa bersedekah, kita bisa mengaji Al-Quran, dan pahalanya kita hadiahkan. Tadi itu, saya hadiahkan pahala ini pada para pembaca doa sifat sajadiyah. Saya hadiahkan amalan ini untuk mereka yang berkhidmat pada kedua orang tuanya. Itu kita hadiahkan amalan untuk mereka. Terima kasih, ini sangat praktis ini. Masya Allah. Baik ya. Nah, kalau di doa-doa tersebut nih ya, tentunya kan disebutkan juga ya doa untuk para almarhumin kita tadi ya. Benar. Dan kita juga yang tadi disampaikan bahwasanya ini
sangat banyak gitu ya doa-doa yang panjang-panjang tadi Ya. gitu. Nah, kira-kira dengan ya yang tadi saya utarakan, selain yang tadi kita yang cara praktis tadi Ya, ya. ya, ya. Nah, apakah ada trik-trik yang ini ya, yang mungkin istilahnya dicicilkah gitu ya, sehingga doa itu tuh minimal pernah diungkapkan gitu ya, pernah diucapkan gitu ya, Baca doa itu. baca doa itu Oh gitu ya. ya. Tentu yang dari mana mulai, biasanya itu dari kebutuhan. Kata orang Sunda, bakatku itu. Jadi ada kebutuhan Ya. untuk berdoa. Tentu kita tidak berharap Tuhan menguji kita dengan sesuatu kemudian baru kita mulai berdoa misalnya. Hanya ada saat-saat tertentu ketika karena kita ini kan otak kita, benak kita ini tidak pernah sepi, pikiran kita tidak pernah kosong sebetulnya. Itu sependek yang saya tahu. Ya. Karena mungkin ada kawan-kawan yang praktisi meditasi, itu misalnya dapat mengosongkan pikiran. Nah, saya masih belum paham. Ada baiknya suatu saat Ngopi TV hadirkan pakar meditasi. Ya, ya. Karena mengosongkan pikiran itu bagaimana gitu. Atau Ya, ya. maksudnya pernah ada saat pikiran kosong begitu? Enggak. Banyak gangguan. Ya, nah, jadi kita ini makhluk yang Al-Quran sendiri sampaikan, Allamahul bayan. Surat Ar-Rahman itu Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal insan, Allamahul bayan. Manusia itu diberi kemampuan al-bayan. Nah, al-bayan ini dalam bahasa saya menggunakan apa yang Allahyarham titipkan. Kalau kita menyelesaikan masalah keluarga dari saudara kita, itu Bapak sering sampaikan, luruskan dulu narasinya, luruskan dulu cara berpikirnya, luruskan dulu frame of reference-nya, perspektifnya, sudut pandangnya. Itu membantu menyelesaikan berbagai masalah. Jadi al-bayan yang saya pahami, yang ada pada manusia adalah kemampuan untuk menyusun narasi hidupnya yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Dan manusia itu bisa hidup dengan narasi yang dia buat sendiri. Nah, bagi saya doa-doa itu adalah narasi untuk meluruskan. Daripada kita disibukkan oleh pikiran yang lain, oleh permintaan-permintaan kita baca saja doa itu, kita dibimbing, kita dituntun, kita diluruskan narasi berpikir kita. Misalnya, saya izin saudara itu dalam perjalanan tentu ada dinamika, misalnya anak dengan orang tua begitu. Kalau saya merasa ada yang saya lakukan yang menurut saya tidak sepenuhnya tepat atau berat saya rasakan pada atau tentang orang tua, itu saya akan baca doa untuk orang tua dari Imam Sajjad dalam sifat Sajjadiyah itu. Dan kalimat-kalimat itu membimbing kita. Bagaimana kita misalnya, ya Allah, betapa banyaknya kebaikan yang mereka lakukan, dan sekiranya dan apapun hal yang tidak baik yang mungkin mereka pernah lakukan untukku, semuanya aku ikhlaskan. Semuanya aku ikhlaskan. Semoga menjadi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada kalimat, kalau syafaatmu ya Allah lebih dahulu datang kepada mereka berdua, izinkan mereka memberi syafaat kepada aku. Kalau syafaatmu lebih dahulu datang kepada aku, izinkan aku memberikan syafaat kepada mereka, sehingga kami semua berkumpul di kampung yang abadi. Nah, doa itu menunjukkan kepada kita bagaimana tujuan kita bukan dunia ini, tujuan kita itu nanti di kampung yang abadi. Sehingga kalau kita punya masalah, jangan sampai masalahnya dibawa ke kampung yang abadi. Nah, doa-doa itu membantu meluruskan narasi. Memang kemudian seperti saya bahasa Jadiah, ya kita bisa memahaminya lewat terjemahan Allahyarham untuk lebih memahami kandungan doanya. Nah, dan kalaupun ada kalimat-kalimat yang
bagaimana nih sepertinya kita kurang waktu, situ ada doa untuk anak, situ ada doa untuk berbagai keadaan yang kita hadapi, termasuk doa untuk orang-orang yang sudah mendahului kita. Ya. Nah, gimana kalau ternyata akhirnya tidak ada waktu begitu? Menurut saya doa yang pertamanya adalah memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi kemampuan dan waktu untuk berdoa. Itu doa yang pertamanya. Ya. Yang kita minta itu Kita sebetulnya. minta itu. Karena bagian Nabi sampaikan, ajazan nas, saya ke anak-anak sekolah sering sampaikan, ada manusia terkuat dan yang terlemah. Ya. Kalau yang terkuat siapa? Ternyata sabda baginda Nabi, yang terkuat itu yang dapat menaklukkan dirinya ketika marah. Ya. Itu yang paling kuat. Orang yang paling kuat itu yang bisa menjaga dirinya ketika marah. Lalu siapakah orang yang paling lemah? Jadinya kita mestinya akan menjawab, ya orang yang tidak bisa menjaga dirinya ketika marah. Ternyata menurut baginda Nabi SAW, inna ajazan nas man ajiza anid du'a. Selemah-lemahnya manusia adalah ia yang tidak mampu untuk berdoa. Karena maksudnya ini tidak mampu untuk berdoa ini, mungkin kita lemah karena kita tidak bisa ibadah, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Tapi kan doa itu batin, doa itu masalah hati. Jadi dalam saat seperti apapun, sendiri, lemah, sakit, terkulai, kita tetap bisa berdoa. Sekarang ini juga Gus Dian sambil mendengarkan saya, itu tetap bisa berdoa. Ya, yang Nabi sampaikan, yang paling lemah adalah orang yang bahkan doa pun sudah tidak dilakukan, sudah tidak bisa. Begitu. Bisa dititip doa. Menarik sekali ya yang disampaikan ya. Jadi ini harus frame of reference-nya harus diganti. Sallallahu alaihi. Dan misalnya ya, sebetulnya kalimat-kalimat dalam doa. Ada sahabat yang berkhidmat pada Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi dan Sayyidina Ali, yaitu Fiddah, hafal Al-Quran. Beliau dikebumikan di Suriah. Kalau ditanya orang, itu jawabannya itu selalu ayat Al-Quran. Kalau kita terbiasa dengan doa, ditanya orang juga, nanti kita bisa menggunakan kalimat-kalimat dalam doa itu sebagai jawaban. Contoh, saya ditanya, anak berapa? 2. Siapa? Nama Muhammad dan Ali. 2 gitu. Biasanya pertanyaannya begitu. Apakah misalnya baru 2 atau hanya 2? Muhammad wa Ali. Saya akan jawab, fa innahuma kafiyan. Itu kalimat dari doa. Jadi, ya Muhammad, ya Ali, fa innakuma kafiyan. Engkau berdua itu Muhammad dan Ali, itu sudah cukup. Ya, Muhammad wa Ali itu bagian dari doa pada jawabannya ya. Betul. Orang yang ini kelas advance ini. Sallallahu Muhammad wa Ali sallallahu. Kalau kemudian dia tanya lagi, tapi kan belum ada Fatimahnya. Muhammad wa Ali cukup. Tapi belum ada Fatimahnya, maka saya akan jawab, wala hujjata li fi ma jara alayya fihi qada. Saya tidak punya hujjah atas ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan atas diri saya. Itu juga dari doa komen. Jadi, nah, kalimat-kalimat doa juga sebetulnya bisa jadi jawaban terhadap ya gitu kurang. Menarik ya. Oke ya, sedikit lagi untuk masalah ziarah ini ya. Pernah suatu waktu saya kan mendengar ziarah itu kan dari yang hidup ke yang wafat, meninggal dunia. Dan dalam salah satu pembicaraan waktu itu Yai pernah menyampaikan bahwasanya dari para almarhumin juga bisa berkunjung. Benar. Nah, kira-kira gimana ya? Yang saya sampaikan tadi itu dari Imam Sajjad alaihissalatu, dari Imam Musa al-Kadzim alaihissalatu wassalam. Yazurul mu'min ahlahu, apakah seorang
mayit mukmin itu berkunjung kepada keluarganya yang tadi disampaikan mungkin dalam berbagai bentuk, Ya. dia bisa melihat keadaan keluarganya dan mendoakan. Karena dalam hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al arwah junudun mujannadah, fama tarofa minhum mukhtalaf wa matana karo minhum mukhtalaf. Ya. Ini diriwayatkan oleh kedua mazhab. Hadis ini ada di kedua mazhab. Ya. Ruh itu seperti tentara pasukan yang berbaris rapi. Junudun mujannadah. Jadi tentara yang dipersatukan, barisan yang dipersatukan. Fama tarofa minhum mukhtalaf. Barang siapa saling mengenal di antara mereka, tumbuh ulfah, tumbuh kecintaan, tumbuh kasih sayang. Tapi kalau famatana karo minhum mukhtalaf, kalau saling ingkar, ya tercerai-berai, terpecahkan. Jadi semakin kita menguatkan kecintaan kepada siapapun, terutama orang-orang yang soleh, semakin sering pula sebetulnya kita dalam tanda petik didatangi, ya, diziarahi. Tergantung kecintaan kita, karena yang jadi ukuran adalah hati, tolak ukurnya ya kecintaan. Mungkin ada tak kenal maka tak sayang. Nah ini semakin kita mencintai, semakin sering kita menyebutnya, semakin sering kita mengingatnya. Dalam bahasa filsafat itu ada yang disebut dengan ittihadul aqil wal ma'qul. Bersatunya pikiran dengan yang dipikirkannya. Mungkin sederhananya begitu. Kayak ittihadul aqil wal ma'qul ini, kalau kita mengidolakan seseorang, begitu rupa suara kita persis dia, langkah kaki kita persis dia, gaya kita jalan, bicara, rambut, semua jadi persis dia gitu. Nah, pada saat yang sama sebetulnya dalam ittihadul aqil wal ma'qul itu, kalau kita mencintai seseorang, kecintaan kita tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Kalau mencintai orang soleh, kalau ada orang soleh itu juga akan dialirkan kecintaan orang soleh itu kepada kita. Gitu. Baik, Kiai. Kira-kira dari persiapannya apa ya? Kalau istilahnya, kalau kita dikunjungi tadi ya. Bentar ya. Ini yang berat. Karena kalau kita ikut hadis-hadis, sebetulnya tiap hari itu kita dikunjungi 5 kali, 7 kali. Itu oleh orang-orang soleh, termasuk oleh almarhumin kita. Yang paling jelas itu kita dikunjungi oleh malakal maut. Malakal maut itu setiap hari sebetulnya berkunjung tanpa kita sadari. Jadi setidaknya pertama begitu kita bangun pagi hari, kita antarkan doa, sampaikan salam pada al-ma'sumin, pada para malaikat, pada orang-orang soleh, kita antarkan doa pada orang tua, almarhumin, kita minta doa mereka. Mudah-mudahan dengan doa mereka hari kita hari ini insya Allah urusan lancar, dimudahkan, ya diberkati, baiklah hari kita. Dan nanti termasuk ziarah tentu kepada al-ma'sumin, pada orang-orang soleh, pada para imam misalnya. Nanti sebelum kita tidur juga kita terima kasih dan kembali menyampaikan doa kepada mereka. Paling tidak kalau ada yang disebut dengan puasa bedug, tahu puasa bedug? Awal dan akhir. Benar, puasanya awal dan akhir saja, tengah-tengahnya kosong. Nah paling tidak ziarah kita ziarah bedug. Jadi ziarah bangun tidur dan ziarah sebelum tidur, tengah-tengahnya kosong, ya dimaafkanlah, diampuni. Tapi awal kita doakan almarhumin, akhir kita juga doakan almarhumin. Ziarah kita ziarah bedug. Itu minimal. Baik. Terima kasih Yai, sangat menarik pembicaraan hari ini. Dan mohon izin para pemirsa untuk Ngopi TV malam ini kita tidak bertanya jawab, dan sekiranya kita berziarah saja. Saling kirim doa. Dan sekiranya dari pemirsa ada pertanyaan, boleh nanti meninggalkan pertanyaan di kolom komen ya.
Nanti mudah-mudahan di episode yang akan datang kita bisa jawab pertanyaan tersebut. Dan kita sudah di penghujung acara, Yai. Berkenan untuk menutup majelis ini, Yai. Masya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih saudara sekalian, Muslim. Ziarah untuk almarhumin ini dapat juga kita jadikan ziarah bersama. Jadi yang kita ziarahi bukan hanya kepada almarhumin, tapi kita ziarah kepada baginda Nabi. Kita ziarah kepada al-ma'sumin, alaihi mafdul ta'ala. Kemudian kita sampaikan dalam ziarah kita ini, ya Allah, ya Rasulullah, ziarah ini dariku, dari kami, dan dari kedua orang tua kami, dari keluarga kami, dari guru-guru kami, dari setiap orang yang punya hak atas diri kami. Sehingga kita berziarahnya itu ziarah sama-sama, ziarah pada baginda Nabi bersama dengan keluarga semua. Dan saya ingin mengajak saudara sekalian untuk berziarah bersama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa lakas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Assalamu ala al-malaikatil muqarrabin, assalamu ala anbiya'illahi wal mursalin. Assalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, assalamu ala sayyidina Aliyin amirul mu'minin. Assalamu ala sayyidah Fatimah sayyidati nisa'il alamin. Assalamu ala imamayil Hasani wal Husain sayyidai syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala la'immatil hadin al-mahdiyin min dhurriyyatil Husain alaihi mafdul tahiyati wa taslim. Assalamu ala jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'lini risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatih wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa la taj'alha ya Rabbana akhirul ahdi minna li ziyaratihim warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum. Taqabbal hadhihi ziyarah minna wa min walidayna wa min dhurriyyatina wa min azwajina wa jami'il wajibatil huquqi alaina minhum masatidatina wa asatidati asatidatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa jami'i marajina nidhamu ulama'ina al-kiram wa jami'usul islam wa ibadir rahman bi barakatumil kitab al-fatihatu ma'as salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Terima kasih. All kru saudara sekalian, terima kasih. Demikian para pemirsa acara Ngopi TV malam ini. Mudah-mudahan para penonton bisa mendapatkan inspirasi dan tentunya diberikan keberkahan seluas-luasnya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkaulah teladan bagi umatmu. Sholawat kami aturkan untukmu, ya Nabi. Ya Nabi, salam, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Sholawatullah alaika. Sholawatullah alaika. Akhlakmu menggetarkan dunia. Kau cintai orang yang membencimu. Denganmu budak jadi
penduduk langit pun mencintaimu. Ya Nabi, salam, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Salawatullah alaika. Tak ada hinaan keluar dari mulutmu, tak ada sangka buruk dari pikirmu. Ya Nabi, ya Nabi, salam, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad wa